لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pertolongan kepada-Mu ya Allah. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa, tempat bergantung yang tiada melahirkan dan tiada dilahirkan, serta tiada apapun yang menyamai. Amin. How are you today? Fine? Bukaannya harus bahasa Inggris rupanya ya. Kaifa halukum? Khair. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bahasa Arab kami pun pandai Ustaz. Ustaz coba aja lah. Waladhdallin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Aman. Insyaallah. Sehat Bapak semua? Alhamdulillah. Masih ada kue lebaran di rumah? Tinggal tipis, susah tipis lagi. Insya Allah semua yang datang kepada kita itu adalah nikmat dari Allah. Tugas kita bukan menghitung-hitung nikmat itu, tapi menikmatinya dengan caranya Allah yang sudah memberikan banyak petunjuk bagaimana cara menikmati telinga, hidung, semua, keluarga, jiran tetangga, semua itu nikmat. Kalau mau dihitung-hitung juga nggak terhitung, kan nikmat itu banyak kali. Jadi tugas kita adalah mensyukuri, menikmati, menjalani yang ada sama kita. Bisa bergerak jalan subuh ke masjid, nikmat. Karena banyak juga orang-orang yang kemudian hari ini di rumah sakit terbaring, bukan nggak mau ke masjid, bahkan suara azan itu terdengar dari sayup-sayup dari jendela-jendela ke rumah sakit itu. Dan mereka bilang adanya sehatnya udah ke masjid ini, padahal minggu ini ada kajian sampai gitu kan. Tapi kita diberikan Allah kesehatan, datang ke masjid, dan ini nikmat, dan ini cara kita, dan Allah semoga ridho atas cara kita ini untuk kemudian kita mampu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya Allah. Rindu kali pun ya. Rindu kali. Terus apa yang kita buat kalau kita rindu kepada Rasul? Banyak berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Gampangnya apa? Tetap jadi orang baik. Tetap jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dianggap lucu-lucuan ya. Kayak gak penting kasihan, kayak kebaikan itu ya. Kok bisa sih? Kok jadi orang baik lah? Emang harus baik kan? Lalu dia gak baik-baik kan sama kamu? Kok baik kali sama dia? Loh, gak bisa lah ya. Insya Allah apa yang dicontohkan Rasul kepada kita semua itu menjadi uswah, suri tauladan, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang telah mendapat syafaat di yaumil akhir insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Orang tuaku, saudara-saudara, abang, kakak semua yang dirahmati Allah. Dari ujung Syawal ya, habis ya. Ini sudah awal mulai, habis awalnya. Tapi gitu pun biar macam di spanduk itu ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf. Nah itu yang mau kita bahas. Ya, nggak mungkin spanduk itu tiba-tiba ada. Dari bapak lahir memang begitu Pak kalimatnya Pak. Kami umur. Tapi dulu belum ada gininya ya. Belum ada, masih pakai spanduk yang tulisan. Tapi itu kalimatnya Ustaz. Sampai sekarang. Sampai cucu saya kerja, kalimatnya masih minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Apa dasarnya itu?
pasti ada, nggak mungkin lah tiba-tiba. Kemudian yang kedua, nanti kalau sempat ada waktunya izin nanti kita balik, halal bihalal. Jadi sekarang masih ada itu, masih ada sampai minggu pagi ini masih ada yang halal bihalal. Komunitas emak-emak komplek, bapak-bapak komplek, ibu-ibu gang sempit, gang lebar, emak-bapak macam lah, semuanya halal bihalal. Isinya masih halal bihalal itu. Satu, silaturahmi. Yang kedua, maafkan. Yang ketiga, makan-makan. Itu aja sampai nggak ada. Halal bihalal ada di rumah abang ya? Iya. Loh, kosong-kosong aja bang. Namanya halal bihalal. Halal bihalal ketiga itu boleh nggak, minimal tiga itulah. Silaturahminya harus dapat, maafkan, ya makan. Nggak mesti harus yang berat, apa enggak? Maafkan, silaturahmi, ya, kita. Cuma kadang-kadang halal bihalal ini bisa menjadi satu momen yang justru tidak silaturahmi. Assalamualaikum, salam, malah jadi apa namanya dia, pemerhati lingkungan. Assalamualaikum, salam. Ganti model kakak ini rupanya. Tahun lalu pun ini juga loh, kok toples rotinya ini aja kak? Nggak bisa. Terus kalau kita silaturahmi itu, dua aja kuncinya silaturahmi dalam Islam. Datang buta, pulang bisu. Silaturahmi. Datang buta, pulang bisu. Apapun yang kita lihat ketika kita bersilaturahmi dimanapun, tidak mesti halal bihalal, harus buta. No comment. Akuarium apa bang? Ini ikan kok masih kecil, ada kasih makan macam mana? Ada modelnya kecil. Di rumah kawanku besar, macam ikan paus kayak gini bang. Dan nanti pulang dari situ jumpa sama kawan. Dari mana ada rumah abang itu? Cuma akuariumnya kurang main. Nggak ada urusan kita mau komentari apapun yang kita lihat ketika kita bersilaturahmi. Sama seperti saya datang ke masjid ini, no comment. Pulang saya dari sini ditanya orang pun no comment. Dari Masjid Al-Hikmah, Debang, Tausiah, titik. Cuma di sana, enggak perlu saya cerita. Jumlah AC berapa? Urusan saya pula urusi AC 1, 2, 3 berapa? AC terserah. Silaturahmi itu menyambung, bukan memutus. Cuma kadang-kadang momen silaturahmi itu justru menjadi momen untuk saling sana sini, nggak ada itu. Jadi rupanya halal bihalal itu adanya cuma di negeri kita kan? Dan itu jadi momen asik sebetulnya, bisa berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Selesai halal bihalal. Tapi bisa saling memaafkan satu dengan yang lainnya, boleh. Maafkanlah. Spanduk yang di atas, yang bawah, mohon maaf lahir dan batin. Di tempat kita ini, khususnya Medan dan sekitarnya, kalau kita mampu memaafkan, ada beberapa orang yang bilang gini, udah kau maafkan? Udah bang, kau memang kenapa bang? Itu dibuatnya lagi nanti, itu urusan kita. Memaafkan bukan tentang memberi, tapi berdamai sama diri. Bukan tentang dia berubah lebih soleh, bukan tentang dia berubah lebih apapun, nggak ada urusan kita. Memaafkan tentang berdamai sama diri kita. Pernah di sini kalau tidak salah beberapa bulan atau beberapa tahun, setahun yang lalu, saya kisahkan tentang seorang raja penguasa yang mengambil paksa ikan. Karena bapak ini kalau mau makan ikan dia mancing dulu, dapat ikan baru dia makan di rumah. Satu ketika dia mancing besar dapatnya. Sebelumnya beberapa hari nggak ada dapat ikan, hari itu dapat besar. Bergembira dan dia pulang membawa ikan itu dengan doa, ya Allah, alhamdulillah beberapa hari ke depan saudara-saudaraku, istriku, anakku bisa makan ikan ini. Sampai di jalan jumpa selisih sama penguasanya. Penguasanya bilang gini sama judannya, ikan buat ambil.
ambil. Terus abang yang mancing dapat ikan besar tadi bilang gini sama penguasanya, Tuan, boleh nggak kita bagi dua? Dari tengah kepala boleh sama aku, atau Tuan nggak boleh dari tengah ke kepala, atau sebaliknya lah. Pokoknya kita bagi dua, karena gini Tuan, istri dan anakku belum makan. Ambil, Tuan, ambil. 3 kali dia bermohon untuk bisa dibagi, ambil. Berarti posisinya dizolimi, terzolimi, gitu ya berarti. Yang menzoliminya si bapak, si penguasa tadi, yang terzolimi si abang yang mancing tadi. Kalau hukum Islam, orang yang terzolimi itu boleh 3 dan sah. Mendoakan langsung di depan dia, menuntutnya di hadapan Allah boleh. Yang kedua, kelak menuntutnya di mahsyarnya Allah, mizan timbang boleh. Yang ketiga, maafkan. Si abang ini ambil opsi yang pertama, didoakannya langsung di depan itu, di depan si penguasa itu, sampai hilang dari pandangannya. Isi doanya, ya Allah, kalau hari ini tunjukkannya sombongnya karena dia penguasa, tunjukkan pula sombong untuknya, ya Allah. Ya Allah, kalau hari ini ditunjukkannya sombongnya karena dia menguasai dan berkuasa, aku mohon kepadamu ya Allah, tunjukkan sombongmu untuknya. Dahsyat ini. Dan kita semua tahu orang-orang yang berzolim itu makhluk sampai hilang dari pandangan. Ya sudah, berarti nggak rezeki makan ikan. Ini nggak suntuk-suntuk aja, nggak kemudian mencari di lampu merah, wah nggak ada ikan terjun berlatih berapa mall gitu, cukup nggak ada. Ya sudah, ya memang rezekinya berarti bang sana. Tapi itu doa aja. Saking gembiranya raja ini, dia bersihkan sendiri kan, bersih. Resiko orang membersihkan ikan, ya kena duri lah. Dan itu normal aja, biasa. Nggak usah kepala sampai rumah sakit gara-gara itu ya. Biasa. Bahkan ayah-ayah emak kita dulu biasa aja kena itu. Masak malam makan. Wah, senang makan ikan dari. Sebelum tidur itu sedikit denyut. Yang kena duri tadi, dari kelingking, dari denyut. Panggil dokter kerajaan, kasih obat menghilang nyeri, gitu ya. Bisa tidur, bisa. Besoknya beberapa hari ke depan tambah denyut dan beranak. Panggil dokter, kasih obat, makin menjalani sampai harus diamputasi dari kelingking, potong. Harapannya apa kalau dia diamputasi? Sembuh. Ternyata Allah bilang enggak. Terus menjalan kejadian yang lain. Terus sampai ke pergelangan. Kesimpulannya amputasi. Udah mulai gak percaya dengan dokter istana, maka dipanggil dokter dari luar untuk mendiagnosanya apa ini. Dokter luar juga ditanya sama diagnosanya, karena satu ilmu mereka ini. Dokter tidak puas, panggil penasihat kerajaan. Datanglah penasihat kerajaan dulu, Tuan, kalau engkau memanggil aku, maka dengar apa yang akan aku sampaikan dan penasihat dari dirimu. Siap. Kalau boleh tahu apa penyebab sakit ini, Tuan? Ada kemarin aku jalan, ada seorang bapak-bapak bawa ikan selera kalian, terus aku ambil minta rampas, ambil, Tuan, ambil apa rampas? Ya oke lah rampas lah. Itu penyebab ini semua. Maksudmu ikan yang kau rampas dan orang yang memiliki ikan itu tidak ridho. Jadi maksudmu aku, saran saya, keluar dari istana ini, cari dia, minta maaf atasnya. Aku? Iya.
Prajurit, masih ingat Glenn? Yang kita ambil ikan yang kemarin itu, masih Tuhan cari surga kemarin. Bukan gitu caranya Tuhan. Tuhan keluar, cari dia, minta maaf atasnya. Gengsinya tinggi. Tadi itu saya bilang, memaafkan itu bukan tentang memberi, berdamai. Bukan tentang yang mau kita maafkan itu lebih soleh, lebih soleha, lebih baik, enggak. Karena memaafkan bukan tentang ada salah, tapi berdamai. Keluar, dicari, dapat. Keluarlah kalimat mohon maaf, minta maaf. Apa kata abang itu? Sudah kumaafkan Tuhan. Qadarullah, izin Allah, sembuh. Pertanyaannya, sepakatkah kita dari 3 opsi ini yang tertulis di atas spanduk di Indonesia itu, mohon maaf lahir dan batin? Setuju kita? Memaafkan itu adalah opsi terbaik dari 3 opsi yang boleh dipilih. Saya punya abang, kesal kali abang saya buat saya. Terus saya tuntut dia, maafkan aja. Saya punya kawan kerja, kesal dari sama kawan kerja itu, atau dia yang membuat kesal, atau apapun yang dilakukan gak pernah membuat kita membuat senang. Terus kita tuntut dia, sebab dia kawan kita, sebab dia saudara kita, sebab dia abang kita, sebab dia kakak kita, sebab dia tetangga kita, sebab dia istri kita, sebab dia suami kita, sebab dia anak kita. Memaafkan ini dalam Quran dikisahkan pahalanya langsung yang ngasih Allah. Bahkan malaikat mencari yang mana orang yang memaafkan ini, dicari. Setahu saya kalau pemberian hadiah dimanapun, kalau yang datang siapa yang paling tinggi, kalau datangnya gubernur berarti gubernur yang memberikan juara 1 gitu. Gak mungkin gubernurnya di harapan 5. Siapa yang paling tinggi? Kalau paling tinggi yang datang Kepling, ya Kepling namanya sama. Allah langsung. Berat kan biasanya memaafkan. Itu tadi saya bilang, prosesnya tentang diri. Maka orang-orang dulu, opung-opung lihat kami, nenek-nenek segala macam, yang orang tua dulu, kalau sebelum berpisah, ada kalimat di ujung sebelum berpisah itu, izin aku ya, izin ya. Iya kak, sama-sama ya kak ya, awal izin kan ya. Kalimat itu hilang. Setelah kita tahu, telusuri pelan-pelan, ternyata memang memaafkan itu tentang berdamai dengan kita, tentang apapun yang sudah terjadi di sekitar kita. Aku guru, dari rumah aku harus sudah berdamai sama diriku tentang apa yang terjadi di kelas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. How are you today? Fine sir. Oh, main semua, ada yang gembira. 5 menit setelah gembira, gini murid itu. Ada yang murung, ada yang lari sana, lari sini segala macam. Aku harus bersiap berdamai sama diriku tentang apapun yang terjadi atas murid-muridku. Maafkan mereka. Memang anak tuyul ya. Wah, mana boleh. Nggak bisa dibilangin. Dia jadi gitu ya di rumah ya. Memang anaknya si A kan? Iya. Oh, ngajeng-ngajeng ayahmu sama aku memang sama kok sama ayahmu. Loh, kok jadi kena ke ayah mak dan keluarganya? Nggak ada urusan. Jadi sepakatlah kita ternyata memaafkan adalah tentang berdamai dalam diri kita. Muncul berita waktu itu tentang Lesti memaafkan Bilar. Ada yang artis penyanyi dangdut itu, rumah tangganya masuk TV segala macam.
Istrinya memaafkan suaminya. Bos sejagat raya Indonesia. Ada yang bilang, yang bodoh lah si Lesti ini. Mau pulang lagi sama suaminya, udah gini dibuat, udah gitu dibuat, segala macam apa semua. Lah, kenapa jadi ibu yang ngamuk? Saya bilang, iya Ustaz, udah digitukan sama suaminya masih mau lagi uang, makanya bukan ibu, jadi istrinya bilang. Sampai sebegitunya memaafkan itu. Terkesan lemah orang memaafkan itu ya. Bahkan terkesan bodoh orang memaafkan itu ya. Kakak udah jalan tadi wirid sama dia ya kak? Udah gini kakak sama dia. Ih kak, kalau aku lah tapi enggak. Udah pun bagus kita bersilaturahmi, masih ada pihak ketiga dari luar yang kemudian mengobok-obok ini untuk kemudian saling memaafkan tadi rusak. Udah mau pisah, abang sama dia ketemu tadi malam ini Isa bang, udah naik kereta abang pun ketemu dia. Begini abang sama dia, udah gini bang, sanggup abang gini. Kalau aku lah bang, enggak lah bang, ngeri ya. Memaafkan itu berdamai sama diri kita. Maka ada halal bihalal yang isinya tadi saya bilang memaafkan, silaturahmi, habis itu makanlah apa yang ada dimakan. Bukan tentang mengomentari semua yang ada di situasi itu. Loh, kok lontong asin kali ya, kopinya kurang kelar. Mana ada urusan kita dalam silaturahmi mengomentari apapun? Nggak ada. Karena urusan kita tentang berdamai sama diri kita sendiri. Ketika berdamai sama diri kita, ya sudah, aman lah semuanya. Dan kita bisa berdamai sama diri kita. Satu, kita tidak boleh menuntut atas apapun, apalagi yang melakukan oleh saudara-saudara dekat kita. Nggak usah itu. Tapi berada saudara pelan-pelan. Kita akhiri pertemuan kita ini dengan sama-sama berserah diri kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mohon maaf kalau tadi selama belajar ada kata-kata yang kurang berkenan, harus itu disampaikan. Keluar muridnya salah, maaf ya Ustaz, salah keluar selesai. Harus gitu. Dalam rumah tangga ya suami dan istri pun boleh saling memaafkan, bahkan sebelum tidur dan berpejam mata mohon maaf ya. Boleh jadi satu harian ini ada WA yang salah dicetik, ada permintaan yang kadang-kadang kurang berkenan, ya sudah harus begitu. Harus begitu. Jadi hebatnya ulama kita terdahulu, bagaimana mereka menempatkan memaafkan itu menjadi satu momen yang luar biasa yang boleh jadi di negara lain nggak ada, di Indonesia ada. Turunkan sedikit gridnya Ustaz. Kalau Rasul, memaafkan ya Allah, bahkan sama musuhnya sekalipun. Kenapa kau hapuskan darahmu ya Rasulullah? Ketika hendak jatuh mengenai bumi, kau tampung, kau hapus ke baju perangmu. Hapus menjatuh, tampung, hapus. Ada yang bisa ku dengar dan ada pula yang kalian tak bisa mendengarnya. Apa yang kau dengar ya Rasulullah? Apa yang kau dengar? Jika satu tetes darah Muhammad jatuh dan kena ke bumi ini, maka akan selesai semua musuh-musuh. Bukankah memang itu ya Rasulullah? Bukankah memang itu yang harusnya musuh-musuh ini selesai? Jawaban Rasul, aku diutus bukan untuk melaknat, melainkan membawa rahmat. Aku diutus bukan untuk melaknat, melainkan membawa rahmat. Sama musuhnya. Mau cerita di Taif bahwa belum Rasulullah sampai harus keluar dari Taif. Jibril gemes, ya Rasulullah, kalau hari ini semua keputusan ada di tanganmu. Kalau kau katakan satukan seluruh gunung yang ada di Taif ini untuk menyelesaikan semua mereka yang ada di tempat Taif ini, aku siap dengan seluruh rombongan malaikat yang datang di belakangmu. Apa kata Rasul? Jangan, nggak usah. Nanti
Kalau mereka mengerti dan paham serta tahu tentang Islam, mereka gak akan buat ini sama aku. Yang hari ini aku bermohon bermunajat kepada Allah itu, ya Allah, kemana lagi kaki ini harus melangkah untuk terus berdakwah? Dan aku takut engkau marah kepadaku, ya Allah. Kalau tentang diriku sudah. Bahkan dia berdoa Rasulullah agar kiranya lahir dari tanah Taif itu orang-orang hebat yang mengerti dan paham tentang Islam. Salah satunya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu asli dari Taif, yang mengerti paham tentang hadis di tempat di mana dia dizolimi, di tempat di mana dia tidak diterima, tapi malah keluar ya sudah apa-apa. Sekarang kalau ada orang yang nggak apa-apa, dan digitukan dia kata tak apa-apa. Wih, aku pula yang geram kan. Sekarang aja kita datang udah maju kali itu gak gitu ya. Lihat enggak. Turunkan sedikit gridnya saya, yang bukan level Rasul, yang dia manusia macam kita, tapi bisa memaafkan dan tertulis banyak. Dari banyaknya tokoh-tokoh ulama yang besar itu, yang saya sampai sekarang coba untuk teropong, suka saya membaca bukunya itu Hamka. Walaupun mungkin ada kontroversi. Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Agak jarang ada ulama macam Hamka lagi. Ustaz itu di zaman Hamka tidak, tapi aku baca beberapa referensi dan bukunya. Bagaimana beliau betul-betul dan sungguh-sungguh untuk melakukan bagaimana menjadi seorang Islam yang taat. Walaupun pada akhirnya harus kontroversi dan lain sebagainya, terserah. Memuatan politis mau apa terserah. Tapi ternyata Hamka mampu dan bisa, dan bahkan hampir nyaris ketika di penjara dia kemudian berbisik, ada bisikan yang kemudian Hamka pegang itu. Udah habis, hidupmu tuh udah habis, negerimu udah gak menghargaimu lagi, selesaikan saja dalam penjara itu. Mau apa lagi? Ternyata enggak. Bersabarlah, karena hikmah. Sesuai dengan nama masjid ini, karena hikmah. Dari sebuah peristiwa pasti ada. Dari sebuah peristiwa pasti ada hikmah di balik. Enggak mungkin Allah membuat atau menjadikan satu peristiwa kalau tidak ada sesuatu yang ada di belakangnya. Apa yang terjadi? Alhamdulillah salah satu hikmahnya adalah selesailah tafsir Al-Azhar di dalam penjara itu. Siapa yang mengakui tafsir itu? Kampus Universitas Al-Azhar Kairo. Buya Hamka tak pernah kuliah di tempat itu, tak pernah belajar di tempat itu, tapi bisa dapat gelar doktor honoris causa, pengakuan. Tapi aku tidak seluruh kan? Iya. Apa yang menjadi penyebab dia di dalam itu? Mungkin boleh jadi. Maka tadi saya bilang, muatan politisnya terlalu tinggi ketika mengisahkan tentang sosok Hamka. Dia tidak boleh berlama-lama berdebat pada politis itu enggak. Tapi yang suka kita melihat itu adalah konsistensi. Masuk di dalam, terzolimi mungkin ya, karena boleh jadi ada sesuatu hal yang membuat dia harus masuk ke dalam buih. Masuk surat kan ke dalam penjara dari Bung Karno meminta untuk Hamka menjadi imam dalam sholat jenazah. Adakah Hamka mengiyakan itu? Ya. Kalau review tadi bagaimana kira-kira? Aku udah dipenjarakannya aku, dipisahkannya aku dengan istriku, tak bisa aku melihat anakku besar berkembang dan bagaimana. Hari ini kamu minta aku untuk menjadi imam dalam sholat jenazahmu kelak? No. Level review belum sampai Hamka. Hamka berterima, dimaafkannya, diterimanya situasi. Izin Allah, Bung Karno wafat lebih dulu. Hamka maju dan mengiyakan isi surat itu. Allahu Akbar. Dia menyolatkan di depan orang yang kemudian menjadi penguasa. Berdamai. Tapi setelah gejolak itu datang, boleh jadi kita berdamai hari ini. Setelah gejolak itu datang, ngapain? Toh dia juga gak baik-baik kali kok sama kau.
Buat apa sih hantam sana sih itu semua, belum lagi kompor dari sana sini doang masuk sana, wah udah habis. Rasulullah Muhammad pada awal peristiwa itu juga pernah di perang Uhud. Pamannya wafat di situ. Bahkan di depan dia pamannya dibunuh, jantung pamannya diambil, dimakan. Yang makan namanya Wahsy. Cuma sedikit, paman yang membesarkan kita dalam peperangan wafat mati di depan kita, bahkan jantungnya diambil, bahkan dimakan di depan kita. Macam mana lah sakit kita? Ibu dan lucu. Wahsy datang menemui Rasul, kondisi sudah Islam. Ya Rasul, aku muslim dan aku meminta mohon maaf atas semuanya darimu ya Rasulullah. Kalau kita lihat macam orang yang memporak-porandakan situasi kita dan kita tahu itu orangnya, setelah beberapa tahun dan bulan atau beberapa tahun ke depan datang, Kak maaf ya Kak, pikir kan mati ya, si hidup aku Kak. Apa kata Rasul sama Wahsy? Ya. Tapi aku minta kepada Wahsy, apa ya Rasul? Segera berpaling dari pandanganku. Rasul benci sama Wahsy? Bukan, nggak benci. Tapi asal ku pandang wajah Wahsy, teringat aku tentang paman. Maaf ya Kak. Iya. Kak, iya. Udah Kakak maafkan? Udah ya Kak? Iya udah dan apa-apa. Udah Kakak maafkan aku? Gak usah berulang-ulang, nanti berubah pikiran wah itu. Emosi yang ada keramik rumahnya sama kita nanti. Karena dia sedang mau berdamai sama dirinya, dia aja sendiri. Izin aku ya Pak. Iya. Sama adik kakak juga Pak, titip pesan tadi minta maaf ya. Sama tetangga kami juga Pak, tetangga kami juga iya. Sama saudara yang tetangga, semua dia minta maaf sama kakak itu, mulai pergi kakak itu. Sudah minta maaf, udah selesai. Maka wajarlah di Quran dikabarkan orang yang memaafkan datang pahala langsung Allah yang memberikan, bahkan malaikat mencari. Allah mau kasih langsung. Pak. Tadi emang uang yang Bapak kasih itu Bapak pengen uang tadi ada mau beli, jadi buku yang tadi Bapak mau beli itu nggak jadi, itulah Pak. Tapi ini aku beli buku Bang, saya pula abang yang jadi nggak jadi kau beli, udah boleh nengok tak kita nih. Disitulah kita dituntut, bukan nggak boleh marah, cocok untuk dimarahi, pas untuk dimarahi. Tapi ketika sampai pada puncak amarah, wal kadhimin al ghaiz, dia bisa menahan itu. Bukankah memang itu ciri-ciri orang bertakwa yang menjadi tujuan la'allakum tattaqun di Ramadan? Ya, 3 cirinya. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak. Ada beberapa lagi ulama mengatakan bukan hanya sekedar berinfak, berkontribusi. Berkontribusi itu berarti berperan aktif. Jadi bukan hanya sekedar hidup. Kalau nggak mampu secara finansial keuangan, berarti tenaga. Apa kontribusimu selama kau jadi manusia? Kalau nggak berkontribusi, ya berarti bukan disebut manusia. Berarti nggak ada guna. Ciri-ciri orang bertakwa itu berguna, bermanfaat.
taat berkontribusi. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, lagi lapang lagi sempit kau berkontribusi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa meninggal? Si Allah. Mau pergi pula, meninggal pula dia mah. Loh, kok jadi terbalik? Kontribusimu apa sebagai tetangga walaupun kau mau pergi? Paling tidak kau melayat sebentar, melihat, tak bisa ambil 4 dari fardu kifayah, setidaknya bisa mendoakan dan datang untuk melihat. Kalau kita bakal mau sama macam dia meninggal, lah meninggal pula dia bang. Loh, jadi salah hijrah ilmunya meninggal. Kenapa rupanya? Udah janji pula aku mau berangkat pula ini lah. Tapi besok yang meninggalnya macam lu nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang kontribusi kita apa? Sebagai warga, teman, kawan atas wafat dan meninggalnya, aku ke kantor dulu lah bang, nanti ke rumahnya, nanti di kantor aku izin, paling enggak nanti menyolatkan, mengurumikan aku bisa. Kontribusi kita apa dari 4 fardu kifayah itu? Nggak bisa kita memandikan, nggak bisa mengkafani, nggak bisa nyolatkan, paling enggak ke kuburan awak ikut. Ambil dari yang 4 itu. Kalau bisa 4-4 ya silakan. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Berkontribusi lah, ciri-ciri orang bertakwa itu. Yang kedua, wal kadhimin al ghaiz, menahan amarah. Bukan nggak bisa marah, bisa. Manusia ini kan unik, dia macam stop kontak, on off. Mana mau dihidupkan? Tinggal kita kan, balik ke kita. Mana tuyul lah? Sama kayak bapak kalian lihat lu, kok jadi ikut suami, nggak ada masalah-masalah. Dia dibilang bersihkan kamar mandi, malah main shower, dimainin patah pula lagi. Tahu berapa harganya? Lu kok jadi tausiah mamanya sama anaknya. Ini yang mama beli, oh tengok ini, tengok. Tahu harganya berapa? Lu ngapain? Nggak usah, udah memang rezeki kerannya mau sampai tanggal itu, udah memang mau patah di situ, nggak pun gara-gara anak, padahal memang mau patah umurnya, udah nggak mau di situ. Habis lah. Yang ketiga apa terakhir? Wal afina 'anil nas, memaafkan. Jadi memang ulama kita terdahulu literasinya dalam, bacaannya dalam, dan hikmah kemudian berpikir jauh. Jadi momen Idul Fitri Lebaran itu diambilnya momen untuk saling memaafkan, bermaafan, saling untuk merendahkan, untuk tidak tahan amarah. Bukan nggak bisa marah, bisa. Paling gampang pun marahnya cuma teriak-teriak. Aku punya guru dulu, kalau udah diam dia di kelas takut kan? Diam dia malah takut ya. Assalamualaikum. Dia aja saja. Tengok papan tulis, udah dia hapus. Dulu kan gitu, guru kan ngamuk kalau papan tulisnya nggak bersih, mana boleh. Tengok bawah, semua bersihnya, nggak ada kotoran. Piket, udah nyaman. Tapi kok dia mana Ustaz ini? Ustaz, belajar itu Ustaz. Punya usut sakit gigi punya Ustaz itu, mana lagi? Yang betul loh, sakit gigi, tapi tetap masuk ke kelas. Diam. Kita santri yang takut. Sekarang kan marah nonton. Enggak, orang dulu enggak. Ayah mak kita dulu diamnya dia malah bingung. Ayah marah. Dibilang enggak usah nanti gigi juga kali. Kan dibilang ayah tadi, jangan bingung. Jadi cuma aku pun bingung, kau pula lagi. Kita belikan nama kesukaan ayat Allah, kau belikan pun tak mau ini. Gitu, kau udah diam ayat kita lu takut. Bukan ayat tak marah, dia sedang mengamalkan ini kalau dia tenang. Nanti setelah beberapa, lama 1-2 hari, habis itu dia panggil sini, jangan dibuat lagi. Bisa ya. Cuma ada sekolah.
Jadi rumah kita nggak pernah ada hiruk pikuk. Gelontang, nggak ada. Semuanya wal kazimin. Lihat yang ketiga tadi, wal afina alinas, dan saling memaafkan. Berarti runtuhlah kesimpulan orang memaafkan itu dianggap lemah. Orang memaafkan itu bukan tentang dia lemah, enggak, bukan tentang dia kalah, bukan, tapi dia sedang berdamai sama diri. Bukankah memang hikmah dari puasa untuk kemudian mengendalikan diri kita? Ya, hebatnya puasa itu dari banyak amalan. Begitu mau berbuka puasa, apa yang ada di depan, makanan sudah ada di depan kita. Sabar, ada waktunya untuk kau bisa mencicipi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca doa, dimakan secukupnya, berganti menjadi syukur. Jadi sabar sama syukurnya dekat kali. Di depan kita dua-dua akan kemudian bisa kita laksanakan. Loh, ada kurma, ada air putih, ada minuman segala macam. Belum waktunya untuk kita kemudian berbuka. Sabar, tunggu dulu. Bukan kalau memang begitu hidup kita ini, ya tunggulah, sabarlah. Ada waktunya. Allahu Akbar, jam 10 nanti. Tengok istri aku, baru kali nih. Sholat duhanya, bang, sholat apa bang tadi bang? Zuhur. Loh bang, belum waktunya, sabar. Nanti. Tapi begitu makan, sudah minum, bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Berapa banyak orang tak bisa kemudian menikmati ini semua. Secukupnya atas syukur itu semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat maghrib, Allah. Bukankah itu mau kita tarik dalam kehidupan di luar Ramadan? Ya. Maka disebutlah nama bulan setelah Ramadan, Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi kalau nggak ada yang meningkat di Syawal ini, jangan-jangan puasanya cuma hanya sekedar menahan haus dan lapar. Kami pecinta film India mengucapkan selamat, cuma menunggu itu aja. Kami TVRI ya, jangan TVRI. Ya enak loh ya di TV yang lain yang ada kajian ustaz, keren kali ya, tiap hari lain surah. Nggak ada. Kau nggak paham tau. Tunggu itu, tengoknya juga ke meja. Mana yang lain ini? Harus gini, yang macam tong itu gelasnya yang segini, yang nutupi muka gini kan, itu harus ada itu. Kalau nggak sah puasa, mau ngeri loh, nggak sah puasa. Yang gue tahu, iya macam mana wah ini? Duduk kenapa ya? Duduk. Udah bank yang ada oren-orennya, sumut di PDS ku, habis ini langsung masuk. Dek. Ayo buka. Ustaz, apa? Mau nanya lo Ustaz, apa bu? Apa tanda berbuka puasa? Iya. Ibu ini kemana orang nanya ini? Azan lo bu? Saya berapa kali kena tokok Ustaz? Hah? Kena tokok gimana? Rupanya di masjid dia masuk waktu berbuka, yang azan itu makan dulu. Dia nunggu juga masjid sampai terdengar suara Allahu Akbar, Allah la ilaha illallah. Bang yang aku bilang azan komplain dia, Tunggu saat orang dah kenyang, awal berbuka. Maka pakai handphone boleh, TV boleh. Dulu iyalah, dulu kentongnya kampung, rom satu aja. Dan itu ada kodenya, nggak boleh sama macam kentong maling. Ini kentong maling, kentong buka. Hikmahnya Ramadan itu yang banyak nuansanya itu, ada beberapa kegiatan yang mau kita bawa ambil di luar Ramadan. Di antara banyaknya itu sabar, syukur, memaafkan, menahan amarah. Semua dalam Ramadan ada kan? Nggak boleh marah-marah. Kayak gini orang bilang, kak jangan marah kak, batal lo puasa kata. Diancamnya begitu. Di sini
itu ya, nanti ambil di luar Ramadan. Bukan itu lagi waktu kami kecil gak boleh nangis. Jangan nangis kau, batal lo puasamu. Jangan buka Quran, gak ada dalam Al-Quran. Tanya Ustaz, mana ada nangis batal puasa? Bang gak ngeri itu, mau nangis, batal pula, gak jadi kok sedih. Walaupun balik dan buka rekening, belum cair juga, nangis lah. Daripada batal puasa, biarlah udah, tak usah lagi. Dah. Lebih ekstrim lagi di kampung, nggak boleh ngumpil. Aduh, itu ham kali tuh. Udah enak kali ini, batal loh, batal. Karena takut terganggu, keenakan, tidur mungkin ya. Jadi semua yang ada di Ramadan itu ambil, tarik, pasti ada hikmah. Pasti ada. Menahan, sabar menanti berbuka, bersyukur setelah berbuka. Wal kadhiminal ghaiz, ada nggak boleh marah. Maafkan aja kawan yang tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak ini tiap tahun tadarus sama dia. Lambat, nggak usah, maafkan aja kita punya kawan macam gitu, dan dia masih mau sama kita untuk tadarus, dia masih mau menghidupkan Quran-Qurannya Allah. Ada orang yang mengerti dan paham tentang Quran, bahkan lancar juara MTQ sekalipun jarang baca Quran kecuali musabaqah. Itu bukan latihan. Udah kemana-mana ini Ustaz, jangan kayak gitu. Oh, udah sekarang lebih ngeri lagi. Ini lebih dasarnya Pak yang dilaporkan seorang ulama. Allah alam, saya nggak tahu. Dia lagi pulang ke Mesir dia. Ngeri. Dan itu ujian bagi kami, pendakwah, ustaz, siapapun. Cocokkan tampilanmu dengan sikapmu. Kenapa banyak tampilan ustaz ya? Kau ustaz ya? Iya Pak. Duduklah dulu. Ustaz pernah gitu nggak? Pernah. Kurasa tampilanmu nggak tampilan ustaz waktu itu kurasa. Kau ustaz ya? Iya Pak. Duduklah. Orangnya masih bisa baru datang, lambat dia duduk di sini. Duduklah dulu. Terus aku mau ngamuk sama Wak itu, nggak usah. Memang udah begitu setelan Wak itu di kampung itu. Dalam Wak ini Wak. Nggak boleh. Ya sudah, terimalah dia. Harus bisa kita menahan atas itu. Mau mana Ustaz? Mau mana Pak? Ke dalam. Mau sholat dalam? Iya. Saya Ustaz nih Bang. Ustaz, masalah kalau kayak gitu. Tapi ada juga yang sekarang Allah nggak lewat situ kok. La yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum ajsamikum wa la yanzuru ila qulubikum. Enggak nengok tampang, enggak nengok style gaya hidup. Takwa. Ketakwaan kita kan, betul kan? Tujuan dari puasa la'allakum, ciri-cirinya 3 tadi. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berkontribusi, berinfak, berperan aktif. Nggak bisa berinfak pakai finansial keuangan, tenaga, nggak bisa tenaga pemikiran, nggak bisa pemikiran, apa yang bisa peran aktif. Yang kedua, berkazimi dalam ghaiz, tahan amarah. Bukan nggak bisa marah, tapi di saat puncak amarah, aku Ustaz kalau marah kali Ustaz, apa yang kakak buat? Wah, istighfar Ustaz. Tetes sama. Astagfirullahaladzim, menganak tuyul kan. Kok lagi marah nggak bisa gandengan istighfar? Karena orang marah itu lagi kesurupan. Orang marah itu bukan dia. Mana ada orang marah itu dia? Nggak ada. Dia lagi disusupi, dimasuki. Nanti setelah marah itu baru lalu baik lagi itu kali aja. Apalagi sama anak, aku mulai merasa itu kayaknya nyesal. Terus malamnya kita buka pintu kamarnya, kita pandangi gitu. Imamku ya Allah, kan bakal jadi imam kita, apalagi laki-laki. Imamku ya Allah, aku pun pernah ya terlambat dulu pulang. Bentar aja jadi terlambat, entah yang ngisi minyak, entah yang
Nyesal. Ada orang yang cepat marah, cepat menyesal. Wal afina 'anil nas, maafkan. Ternyata memaafkan bukan tentang kebodohan, enggak. Tentang bagaimana kita minal aidina wal faizin. Ada di atas paku yang melihat kita mau kembali menjadi jiwa yang fitrah. Kul mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita mau kembali di dunia itu lagi mudik, pulang kampung. Tapi kalau kembali hakikatnya kembali, kita mau mudik sama Allah. Persiapkan mudik kembali. Caranya wal faizin, menang atas apa? Tepuk tangan, macam musabaqah itu, tepuk tangan dapat piala. Bukan, kita mau menang atas diri kita. Kita mau menang atas diri kita. Kemenangan yang sesungguhnya itu bisa mengendalikan nafsu, bisa menahan amarah, bisa cepat memaafkan, berkontribusi jadi manusia, bermanfaat, berguna, dan seterusnya. Semoga tahun ini lebih baik, amin, dan bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, amin, ya Allah. Sabarnya tambah meningkat, amin. Lebih bersyukur, amarahnya lebih turun, memaafkannya lebih cepat, ya, berkontribusi untuk banyak orang, dan semoga kita berguna untuk semua orang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga Allah pertemukan kita lagi di hari-hari dan tempat-tempat yang lain nanti, amin ya Allah, dan Allah kumpulkan kita dalam surganya nanti, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi jelas di sepatu itu berarti ada dasarnya, ya, minal a'i wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Keren-keren berarti ulama-ulama kita itu dulu. Semoga Allah lapangkan kubur mereka bagi yang sudah wafat dan meninggal dunia, amin ya Allah, dan Allah mudahkanlah bagi yang masih hidup sebagai guru-guru kita itu, amin ya Allah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kita berdoa kepada Allah semoga pulang dalam keadaan tenang, amin, ya, pulang dalam tenang, amarahnya sudah mulai turun, memaafkan ada oke, berkontribusi, amin. Kita akhiri dengan segala sesuatunya dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita